Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Ada yang masih punya utang? Jangan lupa dibayar ya. Jika sudah mampu bayar, silakan langsung dibayar. Jangan digunakan untuk membeli kebutuhan tersier. Jika sengaja tidak membayar, hal ini adalah bentuk kezaliman. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal dan belum melunasi utangnya? Apakah ia akan tenang di alam kubur? Atau malah ruhnya akan gentayangan karena tak tenang utangnya belum lunas? Bagi kamu yang masih punya utang, apakah merasa gelisah di malam hari karena memikirkan utang? Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari, tinggalkanlah ia. Niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup." Lalu bagaimana jika dalam keadaan terpaksa? Apakah utang masih harus dihindari? Jika dalam kondisi darurat atau terpaksa harus berutang dan berniat untuk membayarnya, Allah akan membantunya. Ancaman tidak masuk syurga hanya berlaku pada orang yang memiliki utang dan mampu membayarnya, tapi tidak mau membayarnya. Tak hanya orang yang berutang dan berniat membayarnya yang akan dibantu oleh Allah, tapi juga si yang memberikan pinjaman akan mendapatkan pahala. Bagi orang yang memberikan pinjaman dan memberikan kelonggaran kepada orang yang meminjam, yaitu dengan memberikan tambahan hari pelunasan setelah jatuh tempo, karena si peminjam belum mampu membayar sesuai kesepakatan, ia akan mendapatkan pahala sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa memberi tempo waktu kepada orang yang berutang, yang mengalami kesulitan membayar utang, maka ia mendapatkan pahala sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayaran. Jika waktu pembayaran telah tiba kemudian ia memberi tempo lagi setelah itu kepadanya, maka ia mendapat sedekah pada setiap hari semisalnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Banyak yang mengira bahwa utang adalah perkara yang ringan atau biasa saja. Padahal utang adalah masalah yang besar, menyangkut masalah agama, kehormatan, keluarga, dan dakwah. Seseorang yang tidak membayar atau melunasi utang diancam tidak akan masuk surga. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar terlindung dari utang. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam solatnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang." Pernah seseorang bertanya kepada beliau tentang alasan beliau seringkali berlindung kepada Allah tentang utang. Beliau pun menjawab, "Sesungguhnya apabila seseorang terlilit utang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan pungkiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Utang sebenarnya disyariatkan Islam, tapi harus dan wajib dibayar. Alangkah baiknya utang piutang dicatat sesuai dengan nominalnya dan waktu pelunasannya. Kalau memang belum mampu membayar sesuai dengan perjanjian, sampaikanlah dan minta waktu perpanjangan pelunasan. Jika seseorang tidak membayar utangnya, akan dituntut sampai hari kiamat utang tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal tapi masih punya utang? Apakah ruhnya gentayangan? Perlu diketahui bahwa tidak ada ruh yang akan kembali lagi ke dunia jika sudah meninggal, apalagi hidup dengan rupa yang lain. Hal itulah yang diajarkan oleh Islam. Ruh orang yang meninggal sudah ada di alam kubur, alam yang berada di luar alam dunia. Ruh tidak akan kembali lagi ke dunia dan ditegaskan oleh beberapa hadis dan ayat Al-Quran. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Perlu mendapat perhatian bahwa jika ada orang yang meninggal tapi utangnya belum dilunasi, maka si mayat tidak akan tenang sampai utangnya dilunasi.
Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utang itu dilunasi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jika seseorang meninggal dan belum melunasi utangnya, mayat tersebut akan merasa kepanasan karena utangnya tersebut. Mayat tersebut merasakan panas di alam kubur sampai utangnya selesai dibayar. Dalam hadis lain, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa dulu ada seorang yang meninggal setelah dimandikan, diberi wewangian, dan dikafani. Dibawalah ke hadapan Nabi Muhammad SAW untuk disolatkan. Tapi sebelum itu, Rasulullah bertanya, apakah yang meninggal tersebut memiliki utang? Dijawablah bahwa ia memiliki utang sebanyak 2 dinar. Beliau pun akhirnya kembali sampai akhirnya salah seorang dari mereka menjamin utang si mayat tersebut. Ialah Abu Qatadah yang menjaminnya. Nabi SAW pun akhirnya bersedia mensalatinya. Keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Dia baru meninggal kemarin, kata Abu Qatadah. Besoknya, Abu Qatadah mendatangi Nabi SAW. Telah saya lunasi. Kemudian Nabi SAW bersabda, sekarang kulit mayat sudah menjadi dingin. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan disahihkan Az-Zahabi dan Syuaib Al-Arnaud. Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan bahwa ulama berpendapat dan mengatakan orang yang berutang baru terbebas tanggung jawabnya secara sempurna ketika utang itu dilunasi, bukan ketika ada orang yang menjamin. Abu Qatadah menanggung utang itu kemarin lusa, namun baru beliau lunasi setelah 2 hari berlalu. Dan sekaranglah kulit mayat menjadi dingin dari panasnya utang. Orang yang meninggal dan masih menyisakan utang, jenazahnya akan terkatung-katung. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, jika seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darami, Ibnu Majah, dan Al-Bagawi. Berdasarkan hadis ini, Imam Al-Munawi rahimahullahu berkata, jiwa seorang mukmin maksudnya ruhnya terkatung-katung setelah kematiannya dengan sebab utangnya. Maksudnya ia terhalangi dari kedudukan mulia yang telah disediakan untuknya, atau terhalang dari masuk surga bersama rombongan orang-orang yang soleh. Agar tidak terkatung-katung, ahli waris yang ditinggalkan hendaknya segera melunasi utang-utang orang yang telah meninggal tersebut. Bahaya tak melunasi utang tak main-main. Walaupun mati syahid, tetap saja tak akan masuk surga jika ia belum melunasi utangnya. Kita semua tahu bahwa jika seseorang mati syahid akan diganjar surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berjuang menegakkan kebenaran di jalannya. Namun hal itu terhalang ketika ia memiliki utang. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelaslah bahwa perkara utang bukanlah hal yang sepele dan sederhana. Utang bisa membuat kita terhalang masuk ke surganya Allah jika belum dilunasi. Jadi mulai sekarang sahabat beriman, alangkah baiknya jika sudah mampu membayar utang tak usah ditunda-tunda lagi. Segeralah membayar utang tersebut. Apabila tidak ada niat membayar utang, maka di akhirat kelak seorang yang berutang yang sebenarnya mampu melunasinya, tapi tak mau akan bertemu Allah dengan status sebagai pencuri. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang orang yang berutang dan belum sempat melunasinya hingga ia meninggal. Utangnya akan membuat ia terkatung-katung dan menghalanginya masuk ke dalam surga, sekalipun ia mati syahid. Bahkan Nabi Muhammad tidak ingin mensalati orang yang masih memiliki utang sampai akhirnya ada yang bersedia membayar utangnya. Nabi pun selalu berdoa agar terlindung dari utang. Saking bahayanya utang yang belum dilunasi tersebut, bagi orang yang berutang, malam-malamnya akan gelisah dan siangnya akan merasa terhina. Oleh karena itu, lunasilah segera utang.
Kalau sudah mampu, jangan pakai uang orang untuk belanja barang keinginan kita. Perlu diingat bahwa membayar utang adalah kewajiban.